Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai alur proses rantai pasok kopi Robusta di Kecamatan Bangsal Sari. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Anissa Dwi Pangestu, yang kedua ada Alivia Nur Safira, yang ketiga ada Ati Kima Ulfia, yang keempat ada Faris Yuan Aditya, dan yang terakhir saya sendiri Ella Priska Maulidia. Baik, untuk latar belakang, jadi kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan Indonesia yang menjadi produk ekspor unggulan. Nah, Indonesia ini menempati urutan keempat sebagai negara pengekspor kopi terbesar setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Nah, Kecamatan Balangsari, Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang mengembangkan kopi Robusta dengan total produksinya sebesar 3.120 ton dengan luas area perkebunannya sebesar 5.600 hektar. Nah, dari produksi total sebanyak 80-90% kopi robustanya yang dihasilkan oleh petani itu dijual kepada tengkulak baik untuk pasokan eksportir maupun pedagang besar. Namun fluktuasi harganya mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan pasar dengan persediaan komoditas kopi sehingga menyebabkan resiko rantai pasok kopi robusta. Nah, rantai pasok itu sendiri apa sih? Jadi, rantai pasok itu merupakan hubungan keterkaitan antara aliran material atau jasa, aliran uang, dan aliran informasi dari semua pelaku rantai pasok. Kegiatannya itu dimulai dari mengubah sumber daya alam dan bahan baku menjadi produk yang kemudian itu disalurkan kepada konsumen akhir. Nah, informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan itu juga diperlukan guna mendukung kegiatan dalam rantai pasok itu sendiri. Baik, selanjutnya ada gambaran umum perkebunan rakyat kopi Robusta Pegunungan Argopuro, Kecamatan Bangasari, Jember. Jadi Kabupaten Jember itu terletak di lereng Pegunungan Argopuro yang memiliki 6 kecamatan. Di antaranya ada Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Bangalsari, Kecamatan Panti, Kecamatan Sukorambi, dan Kecamatan Arjasa. Di mana Kecamatan Bangalsari sendiri itu merupakan kecamatan dengan penghasil kopi terbesar dibandingkan dengan 5 kecamatan lainnya. Dan kegiatan usaha tani di Kecamatan Bangalsari itu dikelola oleh 4 kelompok tani tingkat desa. Di antaranya ada Desa Curakalong, Desa Tugusari, Desa Badean, dan Desa Banjarsari. Di mana pada Desa Tugusari dan Desa Curakalong itu memiliki jumlah anggota yang lebih banyak dan memiliki lahan yang lebih luas dibandingkan dengan desa lainnya. Dan pada kedua desa ini itu memiliki ketinggian yang cukup mendukung untuk pertumbuhan kopi robusta, sehingga Desa Tugusari dan Desa Curakalong itu memiliki potensi yang cukup baik dalam perkebunan rakyat khususnya kopi robusta. Baik, yang selanjutnya adalah gambaran alur rantai pasok kopi robusta di Kecamatan Bangsal Sari. Alur proses rantai pasok kopi robusta Kecamatan Bangsal Sari dimulai dari usaha tani hingga ke konsumen akhir, yang sebelumnya telah melewati tahap transportasi, pengolahan, distribusi, dan penyimpanan. Yang pertama adalah usaha tani. Alur pertama dari proses rantai pasok kopi robusta di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember adalah petani yang melakukan usaha tani kopi robusta. Aliran produk kopi dari petani ini berupa biji kopi kering atau bisa disebut dengan OC. Lalu yang kedua adalah transportasi. Transportasi merupakan kendaraan yang digunakan dalam proses rantai pasok menuju pihak rantai pasok selanjutnya. Transportasi yang digunakan dalam aliran rantai pasok kopi robusta dari petani kemudian disalurkan kepada tengkulak, lalu ke pedagang besar dan berakhir di eksportir. Dan kendaraan yang digunakan adalah kendaraan darat. Lalu yang ketiga adalah pengolahan. Proses pengolahan yang dilakukan dalam alur rantai pasok kopi robusta berada di tingkat petani, yang mana petani sekaligus sebagai produsen menjalankan usaha tani dan langsung mengolah biji kopi mentah tersebut menjadi biji kopi kering yang siap untuk didistribusikan. Ya, baik, selanjutnya dalam alur proses rantai pasok kopi robusta ini sendiri yaitu pada bagian distribusi. Nah, pada bagian distribusi ini sendiri sebelum tiba kepada konsumen akhir, produk olahan kopi robusta ini sendiri dari Kecamatan Bangsal Sari dikirim
hingga kepada pihak eksportir melalui proses distribusi yang membutuhkan waktu yang berhari-hari atau sangat lama. Kegiatan distribusi dalam penyaluran kopi ini sendiri bergantung pada jarak, jalur, dan juga transportasi yang digunakan. Selanjutnya untuk alur proses rantai pasok kopi robusta yang terakhir yaitu pada bagian penyimpanan. Pada bagian penyimpanan ini sendiri, proses penyimpanan kopi robusta ini dilakukan di gudang milik perusahaan eksportir itu sendiri. Semua produk kopi robusta yang telah dikemas tidak mungkin akan dijual semua langsung, sehingga dalam penyimpanan ini sendiri haruslah ada manajemen inventory yang baik dan juga terpadu. Kesimpulan yang didapatkan dari penjelasan proses alur rantai pasok kopi robusta di Kecamatan Bangsal Sari adalah sebagai berikut. Analisis mengenai manajemen rantai pasok kopi robusta di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, menghasilkan struktur rantai pasok melalui beberapa anggota rantai pasok atau disebut aktor. Anggota rantai pasok tersebut adalah petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan eksportir. Alur proses kopi robusta sebelum sampai ke tangan konsumen telah melalui beberapa proses usaha tani, transportasi, pengolahan, distribusi, dan penyimpanan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.